dari fraksi Nasdem. Siap pimpinan. Nama Agusnya nggak bisa ketinggalan ya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan komisi hari ini dan bapak-bapak sekjen yang hari ini bertiga kompak hadir. Ini sebenarnya pemandangannya juga luar biasa karena betul tadi kata Bu Kiki, di Komisi 4 ini sebenarnya 3 kementerian ini memang harus sering duduk bersama, ngopi bareng. Karena gimana ya persoalannya nih, persoalannya tumpang tindih. Ini di LHK larinya ke kementerian, nanti lari lagi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi yang pertama mungkin fraksi Nasdem, saya izin mewakili dari fraksi Nasdem untuk menjadi juru bicara hari ini. Sikap fraksi Nasdem yang pertama dan utama pada hari ini adalah kami mendukung penuh atas perubahan, atas penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini. Karena kami dari fraksi Nasdem juga melihat banyak sekali pasal-pasal ayat yang sudah sangat tidak relevan untuk kondisi kita saat ini. Usia undang-undang ini 30 tahun, sama dengan saya, Pak. Jadi dari saya lahir sampai sekarang belum ada diubah. Sangat bisa dibilang udah mau lewat milenial nih undang-undangnya, harus direvisi, yang pasti harus diupdate terus dengan kondisi aktual di lapangan. Dan kemudian catatan kami terkait tadi sudah disampaikan memang oleh beberapa rekan. Yang pertama tentu kita tahu bahwa semangat dari lahirnya undang-undang ini adalah menjaga ekosistem kita, keberlangsungan hidup dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya belum lama ini juga Kementerian LHK ada mengeluarkan salah satu rilis. Saya flashback ke belakang 2015, 2016, 2017 disampaikan bahwa kejahatan di sektor lingkungan, kejahatan lingkungan itu juga luar biasa besar dan terus cenderung meningkat. Dan di 2018 bahkan Ibu Menteri juga menyampaikan kejahatan terhadap sektor lingkungan melebihi dari jahatnya di sektor narkoba. Betul ya Pak Sekjen? Dulu pernah ada Bu Menteri menyampaikan ini. Berarti di sini kami melihat bahwa memang sudah sangat tidak relevan, terutama sanksi, denda dan lain-lain. Ini perlu memang digaris merah, di highlight oleh kita semua ke depan untuk membahas ini. Mungkin fraksi Nasdem juga meminta ada data atau apalah yang bisa disajikan perbandingan. Jadi bagaimana penindakan secara sanksi hukum, administrasi, kurungan dan lain-lain dari negara-negara tetangga terhadap kejahatan di sektor lingkungan ini. Karena kita tahu bahwa dulu denda 100 juta dan kurungan 5 tahun di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Tentu uang 100 juta zaman dulu dan zaman sekarang ini sudah dipandang berbeda dong, jauh sekali. Mungkin kalau dikonversikan ke zaman sekarang 100 juta itu sama dengan 1 miliar bahkan bisa lebih. Jadi setinggi-tingginya ini memang harus tegas terhadap sanksi dan hukuman terhadap tindakan kejahatan. Yang kedua, kami menyinggung terkait substansi dari status perlindungan. Karena di undang-undang yang lama ini disebutkan bahwa status perlindungan ini yang dilindungi dan tidak dilindungi. Di undang-undang ini kami masih hanya melihat sebatas kepada populasi yang dilindungi, tapi yang tidak dilindungi ini belum masuk bahasan yang sangat serius. Kami menilai sebenarnya penting juga untuk bisa dikaji bagaimana yang masuk dalam kategori tidak dilindungi ini juga sebenarnya harus dapat perhatian dari pemerintah, harus dapat perhatian yang benar-benar serius. Contoh belum lama ini dari KKP mengeluarkan permen terkait ikan yang dilindungi secara utuh, secara penuh. Salah satunya ikan belida Borneo. Kami setuju Pak, sebenarnya ini boleh dimasukkan dalam yang dilindungi, tapi tolong jangan dulu Pak Daniel Johan sampaikan jangan membuat kaget. Ini kenapa bisa kaget, bisa ada gejolak di masyarakat, ada penolakan karena ikan belida ini bukan hanya untuk konsumsi makan seperti kita beli lele, pecel lele, nila dan lain-lain, tapi juga untuk bahan utama UMKM di sektor perikanan Kalimantan Barat. Jadi hampir 80% ikan yang dipakai di Kalbar itu untuk UMKM itu ikan belida. Jadi mungkin ini salah satu dampak dari aturan kita yang tidak relevan atau tidak sinkron antar kementerian dan lain-lain. Jadi
perlu ada kajian yang tidak dilindungi. Jangan nanti tiba-tiba kita kaget, oh ini sudah mau punah, baru nanti pusing kita gimana cara melindungi dan lain-lain. Nah ini jadi catatan kami. Kemudian yang ketiga, kami memberikan masukan terkait medis konservasi. Mungkin maksudnya begini, di dalam undang-undang itu baru dibahas tentang pengecualian terhadap tindakan bisa membunuh, bisa memindahkan atau mengambil populasi yang merusak manusia. Tapi belum ada yang untuk merusak sesama populasinya atau lingkungan secara lebih umum. Nah ini belum kami dapatkan di undang-undang ini, dan kami juga minta ini perlu ada ada sinkronisasi juga, karena di masa-masa sekarang juga kita melihat banyak kok populasi yang justru merusak dan menghancurkan populasi itu sendiri. Contohnya ada flu, ada virus, flu unggas misalnya, flu babi dan lain-lain, itu juga jadi catatan untuk kita. Jadi kami minta ada semacam medis konservasi lah mungkin namanya. Kemudian yang keempat, kami fraksi Nasdem juga meminta secara tegas bahwa dalam proses ini nanti masyarakat hukum adat dilibatkan, karena mereka adalah garda juga terdepan yang menjaga tentu dengan kearifan lokal mereka ya sumber daya alam yang kita punya di Indonesia. Dan berbanding terbalik juga sebenarnya yang sangat masih bergantung hidupnya dengan alam itu adalah masyarakat adat itu sendiri. Jadi kami minta ke depan harus dimasukkan, dilibatkan, diajak bermusyawarah, diajak untuk sumbangsi pikiran mereka terhadap undang-undang ini ke depan. Mungkin itu saja Ketua dan Pak Sekjen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.